saya Rania, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Inilah Trending News, Rabu 15 Mei 2024. Singapura hari ini punya pemimpin baru. Setelah Lee Hsien Loong selesai menjadi PM, inilah wajah Singapura yang tanpa dinasti pendiri Singapura, Lee Kuan Yew. Wakil pemimpin Singapura Lawrence Wong, Rabu ini akan dilantik sebagai Perdana Menteri keempat negara itu dalam suksesi politik yang direncanakan dengan cermat untuk memastikan kelangsungan dan stabilitas di pusat keuangan Asia tersebut. Wong adalah seorang ekonom lulusan Amerika berusia 51 tahun, menggantikan Lee Hsien Loong, 72 tahun, yang mengundurkan diri setelah 2 dekade memimpin. Pengunduran diri Lee menandai berakhirnya dinasti keluarga yang dipimpin oleh ayahnya Lee Kuan Yew, pemimpin pertama Singapura, yang membangun pos perdagangan kolonial menjadi salah satu negara terkaya di dunia selama 31 tahun menjabat. Dia harus menjadi dirinya sendiri. Saya pikir jika dia mencoba mengikuti jejak pendahulunya Tuan Lee Hsien Loong, itu akan menjadi kesalahan besar, terutama pada saat warga Singapura menginginkan pemimpin mereka menjadi autentik, nyaman dengan diri mereka sendiri. Wong, seorang pegawai negeri yang beralih menjadi politisi, dikaitkan dengan keberhasilan perjuangan Singapura melawan COVID-19. Saat ini Wong sedang menyiapkan kabinetnya untuk memenangkan pemilihan umum yang dijadwalkan pada tahun 2025. I want continuity because we should build on what we have today. We should affirm and reinforce what works well for Singapore. But I also want change because we should re-examine and refresh our current approaches and be prepared to break new ground in order to adapt more effectively to a rapidly changing environment. So I will want, in time to come, a good balance between experienced ministers as well as new members of the team who can add fresh perspectives to our deliberations. Meski Partai Aksi Rakyat yang dipimpinnya sudah pasti menang, Wong harus meraih kemenangan telak di tengah meningkatnya ketidakpuasan terhadap pemerintah. Saya Anya, salam. Ribuan warga kota Sderot di selatan Israel pada hari Selasa menyerukan Israel untuk segera menduduki Gaza setelah perang selesai. Mereka bermimpi bisa membangun permukiman baru di Gaza khusus untuk warga Israel. Selengkapnya bersama Nadira. Kelompok sayap kanan Israel menyerukan pembangunan kembali pemukiman warga Israel di Gaza. Gerakan ini menjadi kian masif dan mendapat dukungan sejumlah warga, terutama yang tinggal di Sderot. Pada hari Selasa, para pendukung berkumpul di seluruh kota, mengibarkan bendera Israel, menari dan menyanyikan lagu-lagu Ibrani dengan latar belakang penembakan Israel ke Gaza yang diikuti dengan kepulan asap. Sderot yang berjarak beberapa kilometer dari Gaza adalah salah satu kota pertama yang terkena dampak ketika Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober. Namun, rencana Israel yang selalu dikatakan untuk memberangus Hamas pelan-pelan mulai terkuak kedoknya, yaitu menguasai kembali Gaza untuk dijadikan pemukiman baru bagi warga Israel. Niat menguasai Gaza itu terang-terangan dinyatakan terbuka melalui konferensi, diskusi, poster pemukiman hingga demo berkali-kali. Kami ingin memberitahu semua orang di Israel serta di seluruh dunia bahwa Gaza memiliki pentingannya yang sangat-sangat besar bagi kami. Dan itu harus sekali lagi berada di tangan negara Israel yang berdaulat dan bertanggung jawab. Ya, karena jika tidak berada di tangan Israel, kita tidak akan menyelesaikan hal-hal yang telah kita mulai lakukan dalam perang ini. Penting bagi Gaza tetap berada di bawah kendali kita agar stabilitas dapat terjaga dengan baik. Apa yang akan terjadi dalam 1 tahun, 2-3 dari sekarang, kita akan berpikir. Beberapa waktu lalu Hamas mengecam setiap niat dan aksi Israel untuk menguasai kembali ke Gaza karena jelas-jelas bertentangan dengan keputusan sementara Mahkamah Internasional mengenai perang di Gaza. Hamas menentang segala bentuk hadirnya pemukiman Yahudi di Gaza. Saat ini perang Gaza akan memasuki titik kritis ketika Israel berencana untuk total menyerang Rafah, benteng terakhir jalur Gaza.
Meski Israel telah habis-habisan mengebom jalur Gaza selama 7 bulan, kekuatan tempur Hamas tidak juga berkurang. Hamas malah diperkirakan menyiapkan kejutan mematikan saat Israel jadi melakukan pertempuran darat di Rafah. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengaku terkejut dengan meningkatnya aktivitas militer di dalam dan sekitar Rafah oleh pasukan pertahanan Israel. Hal itu dikhawatirkan menghambat akses kemanusiaan dan memperburuk situasi yang sudah mengerikan. Dalam sebuah pernyataan yang dibacakan oleh juru bicara Farhan Haq, Sekjen PBB Antonio Guterres prihatin akan kondisi terbaru di Rafah. Eskalasi serangan Israel yang kian membabi buta menyebabkan penderitaan tak terperikan bagi warga Rafah. Sekretaris Jenderal PBB menegaskan kembali permintaan mendesaknya kepada Israel maupun Hamas untuk segera melakukan gencatan senjata kemanusiaan dan pembebasan semua sandera, menyerukan agar penyeberangan Rafah segera dibuka kembali, serta akses kemanusiaan tanpa hambatan di seluruh Gaza. Sekretaris Jenderal sangat terkejut dengan meningkatnya aktivitas militer di sekitar Rafah yang dilakukan oleh pasukan pertahanan Israel. Perkembangan ini semakin menghambat akses kemanusiaan dan memperburuk situasi yang sudah sangat memprihatinkan. Sekretaris Jenderal mengulang seruannya yang mendesak untuk gencatan senjata kemanusiaan segera dan pembebasan semua sandera. Dia menyerukan agar perlintasan Rafah segera dibuka kembali dan kita harus memiliki akses kemanusiaan yang tidak terhalang di seluruh wilayah Gaza yang terkena konflik. Akibat aktivitas militer Israel dalam seminggu terakhir, sebagian besar wilayah di Rafah kini telah menjadi kota hantu karena telah ditinggalkan sekitar 450.000 warganya, menurut Badan Pengungsi PBB untuk Palestina atau UNRWA. Sekjen PBB menggarisbawahi pernyataannya dengan menekankan bahwa hak-hak warga sipil harus tetap dihormati dan dilindungi setiap saat, baik di Rafah dan di tempat lain di Gaza. Perjuangan diaspora Indonesia untuk meloloskan Undang-Undang Kewarganegaraan Ganda seolah mendapat angin segar dari pernyataan Menko Luhut Binsar Panjaitan. Namun perjuangan mereka selama 10 tahun lebih masih dihadapkan pada sejumlah tantangan politis dan strategis di Indonesia. Selengkapnya dalam liputan VOA berikut. Wacana kewarganegaraan ganda kembali muncul setelah pernyataan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, dalam acara Microsoft di Jakarta akhir April lalu. Dalam pidato pembukaan acara tersebut, Luhut menyebut akan segera membuka jalan untuk kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia, termasuk mereka yang sudah jadi warga negara lain. Pernyataan ini disambut baik sejumlah kelompok diaspora yang telah mengadvokasikan Undang-Undang Kewarganegaraan Ganda bagi diaspora yang pernah jadi WNI. Statement dari Kementerian Hukum dan HAM, Pak Menterinya langsung, waktu saya hosting 2018, mungkin di bawah administrasi Jokowi itu tidak akan kejadian gitu kan, dual citizenship, karena bukan prioritas. Akan tetapi sekarang kan tiba-tiba di last minute, di injury times, pemerintahan beliau tiba-tiba ada wacana gitu kan. So actually it's very interesting. Perjuangan untuk meloloskan RUU ini sudah dilakukan sejak 2014 lalu. Indonesian Diaspora United dan Indonesian Diaspora Network Global adalah dua dari sejumlah kelompok yang mendorong RUU ini. Malu-malu tapi mau gitu kan, memetakan diaspora, teasing juga gitu bagaimana kalau kewarganegaraannya direkonstruksi dan lain-lain. Walaupun kita stealth selama 10 tahun, tapi diskusi antar stakeholders, terus kemudian research segala macam tetap berlangsung. Diaspora itu bukanlah orang asing, tapi kita itu memang orang Indonesia yang berada di luar negeri. Dulu kita turun-temurun gitu ya, tapi keindonesiaan kita masih ada gitu. Kedua kelompok menyatakan sejumlah kendala yang mereka hadapi dalam memperjuangkan status kewarganegaraan ganda. Pemerintahannya berganti, kita nggak ada kesinambungan gitu, jadi ngulang lagi dari awal gitu, yaitu kerasa banget ya. Istilahnya passing the baton gitu ya. Ya, resistensi itu kan selalu ada ya, terutama di isu pertahanan dan keamanan. Kalau misalnya tiba-tiba diasporanya jadi agen ganda dan lain-lain gitu. Aturan kewarganegaraan ganda terbatas saat ini diatur dalam UU nomor 12 tahun 2006. Saat ini Indonesia mengizinkan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak di bawah usia 18 tahun yang lahir dari perkawinan campur antara WNI dengan WNA atau mereka yang lahir di negara yang memberikan kewarganegaraan atas dasar tempat lahir mereka. Setelah berusia 18 tahun, mereka harus memilih untuk mempertahankan kewarganegaraan Indonesia atau melepas jika ingin memegang kewarganegaraan lain.
Peneliti hubungan diaspora melihat isu dwikewarganegaraan bukan isu penting yang jadi perhatian wakil rakyat saat ini. Warganegara ganda itu tentu saja punya keuntungan, bisa meningkatkan mobilitas, peluang ekonomi, terus kemudian mungkin bukan dalam konteks Indonesia ya, lebih kita bicara konteks global, mungkin juga ada terkait dengan perlindungan hukum dan sebagainya gitu. Tapi kalau saya lihat di konteks Indonesia, saya sendiri berpendapat sebenarnya belum terlalu urgent gitu. Pemerintah Indonesia diharapkan bisa membangun iklim yang tepat bagi diaspora untuk berkarya di dalam negeri. Iklim penelitian Indonesia seperti apa gitu kan. Itu perbaiki dulu. Iklim research and development seperti apa gitu. Kemudian itu menjadi daya tarik bagi diaspora Indonesia untuk bisa langsung berperan di Indonesia. Kita melihat India kan melakukan hal seperti itu, Cina melakukan hal seperti itu. Bagi mereka bisa kembali untuk berperan walaupun mungkin mereka belum mau berkewarganegaraan ganda, tapi mereka mau untuk investasi. RUU Dwikewarganegaraan masuk program legislasi nasional 2020-2024, tapi pembahasannya masih tertahan. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Demikian Trending News hari ini, sampai jumpa lagi esok, saya Rania, salam.